Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Halo sahabat Ingetin. Sesi kali ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya. Bagi kalian yang belum melihat part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Nah, linknya saya sematkan di video atau di deskripsi. Semoga bermanfaat. Bagian 2. Sepanjang sejarah, setiap kali kesesatan manusia bertambah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih dari setiap kaum seorang nabi untuk memberi petunjuk, yang menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sebelum mereka diangkat menjadi rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu melatih mereka akan banyak hal. Di antaranya adalah memiliki tekad, sabar, tabah, bijaksana, istiqomah, teguh, dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang terjadi pada Muhammad kecil. Dirinya yang semula yatim kembali menjadi yatim piatu. Pada usia berapakah Nabi Muhammad SAW ditinggal sang ibunda? Usia 4 tahun, usia 6 tahun, usia 8 tahun, usia 10 tahun. Pada usia 6 tahun. Kala itu, memasuki usia 6 tahun, ibunya, Aminah, wafat dalam perjalanan keduanya mengunjungi paman-pamannya di Yatsrib. Tak hanya Yatsrib pula yang mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Sepeninggal ibunya, siapakah yang mengasuh Muhammad kecil? Abu Thalib, Abdul Muthalib, Halimah, Suaibah. Abdul Muthalib, yap, kakek Muhammad kecil. Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain kakeknya yang sudah sepuh dan pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman. Namun, pengasuhan dan perawatan Abdul Muthalib, sang kakek, juga tidak berlangsung lama. Pada usianya yang ke-80 tahun, beliau wafat meninggalkan Muhammad kecil. Pada usia berapakah Muhammad kecil saat itu? Usia 4 tahun, usia 6 tahun, usia 8 tahun, usia 10 tahun. Usia 8 tahun. Ketika Abdul Muthalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada salah satu anaknya agar mengasuh Muhammad kecil setelah kepergiannya dan menganggapnya seperti anak sendiri. Siapakah anak Abdul Muthalib yang diberikan amanat tersebut? Haris, Zubair, Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Thalib. Abu Thalib, paman Nabi, bukanlah orang yang memiliki kemudahan dalam rezeki dan harta. Namun, beliau adalah orang yang paling penyayang dan lembut hatinya. Itulah sebabnya Abdul Muthalib memilihnya dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Abu Thalib, sebagaimana ayahnya, Abdul Muthalib, sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan, dia lebih mendahulukannya daripada anak-anaknya yang lain. Dia merasakan keberkahan dalam rumahnya dengan kehadiran Muhammad kecil. Setelah beberapa waktu berlalu, Abu Thalib mengajak Muhammad muda untuk berniaga ke Syam untuk pertama kalinya. Pada usia berapakah hal itu terjadi? Usia 10 tahun, usia 12 tahun, usia 14 tahun, usia 16 tahun. Yap, pada usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad muda untuk berniaga ke Syam. Sesampainya mereka di Bushra, mereka diundang oleh seseorang untuk jamuan makan. Tatkala memperhatikan Muhammad muda, orang tersebut melihat tanda-tanda kenabian padanya dan kemudian menanyakan tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda. Setelah ia yakin bahwa Muhammad muda adalah nabi terakhir yang dijanjikan, ia pun menyuruh mereka untuk pulang. Siapakah orang tersebut? Seorang rahib, seorang bangsawan,
seorang pedagang, seorang kepala suku. Orang tersebut adalah seorang rahib. Orang tersebut adalah seorang rahib yang telah mengetahui tanda-tanda nabi terakhir dari Taurat dan Injil. Setelah ia yakin bahwa Muhammad Buddha adalah nabi yang dimaksud, ia pun menyuruh Abu Thalib untuk membawa kemenakannya pulang karena khawatir akan kejahatan kaum Yahudi. Nah, itu adalah sedikit soal-soal tentang peristiwa Rasulullah SAW saat masih kecil. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan kita tentang perjalanan Rasulullah SAW dan kecintaan kita kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.